Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullahu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nato hadir si yoko masjidita untuk pasilin nerangi kewajibata sebagai tempat apa yang hari itu salat subuh. Salawat bapa salaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah kita, contoh teladata dalam segala aspek kehidupan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang waktu-waktu yang dilarang salat. Kita sebenarnya disambungnya rioloye. Nah, tapi karena waktu kita lanjutkan dulu sedikit ini. Yang itu tempat-tempat dilarang salat. Jadi ada waktu-waktu dilarang salat, ada tempat-tempat dilarang salat. Disebutkan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat yang dilarang salat. Yang itu yang pertama kuburan, dan ini walaupun berbeda pendapat ulama, tapi hadisnya ya secara umum kita pernah bahas bahwa keutamaanna ala biranna umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Nabi dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Ini pembahasannya dulu di tayammum, bab tayammum. Sininna semua yang ada di muka bumi ini, ya ipancaji tanah nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat salat dan tempat bersuci. Ya, jadi tanah boleh dijadikan bersuci itu tayammum dulu. Wa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dimanapun umatku mendapatkan waktu salat, siapa saja dan di mana saja umatku mendapatkan waktu salat, dimanapun, maka hendaklah dia salat. Ya, hendaklah dia salat. Artinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada masjid bisa kita salat di atas tanah, di luar masjid kalau tidak ada masjid. Ya, di lapangan, di atas batu, di mana. Nah, namun ada ini semua tanah disebutkan oleh Rasulullah, semua tempat di muka bumi ini adalah tempat salat. Namun ada beberapa tempat di antaranya dilarang. Ya, disebutkan dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, al-ardu kullaha masjidan. Semua tanah adalah tempat sujud. Ya, semua tanah adalah tempat sujud illal maqbarata wal hammama, kecuali kuburan dan toilet, WC, tempat toilet al-hammam. Kecuali kuburan dan al-hammam, tempat permandian, WC, toilet ya senang ini. Dalam hadis lain, kalau yang tadi hadis dari Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Kemudian dalam hadis lain dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu an, napuade Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian
salat menghadap kuburan dan janganlah duduk di atasnya. Ini larangan duduk di atasnya, sering sekali kita melanggar. Ya kalau kita mengantar jenazah, loki kuburui sementara ilamai tomatewe ide asik toki mencerita tuda-tuda ya sekna kuburui. Padahal larangannya ada, wala tajlisu alaiha, dan jangan duduk di atasnya. Ya, jangan salat menghadap ke kuburan dan jangan duduk di atasnya. Begitu pula masyarakat muslimin, adanya larangan bersatunya kuburan dengan masjid. Napuadai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Jundab, makadai Nabi ala wa inna man kana qablakum kanu yattahiduna kubur anbiya'ihim wa salihihim masajidan. Ingatlah rimakadana umat terdahulu sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan nabinya, yana pancaji kuburuna nabi-nabina, kuburuna orang-orang salehnya, wasalihihim, kuburan oleh orang-orang salehnya, masajidan, sebagai tempat sujud, sebagai masjid. Ala fala tattahidul kubura masajidan inni anhakum an dzalik. Maka dia Nabi ta ajak lalu mau pancaji kuburue mencaji masjid. Inni anhakum an dzalik, saya melarang, benar-benar melarang kalian melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini larangannya membangun kuburan di atas masjid. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah bainina Nabi sallallahu alaihi wasallam na caritangi Nabi makda yarku Habasyah. Angka bainina Nabi boleh di Habasyah yasa Maria Al-Qibtiyah, budak yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi kemudian diperistri. Ia Maria Al-Qibtiyah na caritangi Ummu Salamah makda yarku Habasyah. Habasyah cantik mana tempat ibadah atau cantik. Kemudian dan caritangi di dalamnya terdapat gambar-gambar para nabi, kemudian kuburan dijadikan tempat ibadah. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun idza mata fihimul abdus salih. Memang umat-umat ia runa semu caritai nampudangi Ummu Salamah ia naro umma mu caritai nareko angka ulama'na, angka orang-orang salihnya menurut mereka meninggal dunia, awir rajulis salih, atau laki-laki yang salih, banau ala kabrihi masjidan, na bangungi yasna kuburna masjid, wasawwaru fihi tilkas sur, na yang gambar atoi ilalan rumah ibadana gambarakna orang-orang salihnya. Ulaika sirarul khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwa ada dua penjelasannya, bahwa dilarang salat menghadap ke masjid dan dilarang membangun masjid di atas kuburan. Ya, ada dua yang menjadi pokok pembahasan terkait dengan salat di atas kuburan atau menghadap kuburan. Yang pertama adalah membangun masjid di atas kubur. Ya, memang di atas kubur pancaji masjid. Kemudian yang kedua, menjadikan kubur sebagai tempat untuk salat, di mana kubur menjadi maksud tujuan ibadah. Memang kubur pancaji kubur sebagai sasaran untuk salat. Ya, baik ada pengagungan terhadap ahli kubur, ada pengagungannya terhadap ahli kubur, kekaguman, maka ini akan menimbulkan yang namanya kesyirikan. Ada juga yang mengharapkan,
khususnya biasanya maka supaya ilo doangan orang yang di dalam kubur, ya di ilo doangan orang yang dalam kubur khususnya semangolok ilo kurma sempajang ayat dingin selamat. Jadi ini masyarakat muslimin, tapi ternyata di antara 4 imam mazhab, ya, ada perbedaan pendapat di antara imam mazhab terhadap apa hukumnya, magar hukumnya sempajangnya mangoloi lau kubur. Tapi yang jelas yang pertama, kalau kita salat menghadap kuburan dengan niat pengagungan terhadap orang yang ada di dalam kubur, maka salatnya batal dan itu adalah kesyirikan. Dan itu termasuk dalam kemusyrikan. Tapi masyarakat muslimin terkait dengan hukumnya salat di dalam masjid yang ada kuburannya di dalamnya, jumhur ulama berbeda pendapat. Ada, tapi yang mereka sepakat adalah makruh. Mereka sepakat makruh salat di masjid yang ada kubur. Demikian pendapatnya ulama-ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Salatnya tetap sah, ya, salatnya tetap sah, tapi makruh. Nah, sebab ada larangannya. Nah, kemudian ulama-ulama Malikiyah mengatakan bahwa bolehnya tanpa ada penilaian makruh. Ya, bolehnya tanpa ada penilaian makruh kalau tidak berada di dalam masjid. Jadi yang dimaksud di sini masyarakat muslimin, ada masjid yang memang kuburannya di dalam dinding masjid. Ya, umpamanya di munrita yang kayak di dalam ini, maka itu yang sama sekali tidak boleh. Tapi kalau di luar, Imam Malik mengatakan, ulama-ulama Malikiyah mengatakan tidak ada masalah. Tapi Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, kemudian ulama-ulama Hanafiyah mengatakan bahwa salatnya sah tapi makruh karena ada larangannya. Tapi ulama-ulama Hambali kemudian mengatakan salatnya batal dan mendapatkan dosa. Nah, sahabat, jelas adanya larangan menghadap kuburan. Ya, dihukumi haram menghadap kuburan untuk salat dan salatnya tidak sah. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara pendapat-pendapat itu, ya, ada yang kemudian mengatakan bahwa yang mana yang kita ambil. Ada pendapat-pendapat. Yang saya berani sampaikan di sini adalah hanya berdasarkan keputusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, memang sebenarnya mengerjakan salat dimanapun di tempat muka bumi ini dibolehkan, karena bumi dijadikan oleh Allah sebagai masjid atau tempat sujud dan tempat bersuci. Ya, yarnangi hadisna ju'ilatil ardu kullaha, dibancaji tanah semuanya adalah tempat sujud dan sebagai tempat untuk bersuci. Nah, kemudian masyarakat muslimin, namun beberapa hadis lain ada larangan mengerjakan salat di beberapa tempat tertentu seperti kamar mandi, toilet, di kuburan, di tempat-tempat yang kotor, bahkan di tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan binatang. Kemudian dikarenakan tempat-tempat itu kotor dan itu ada najisnya, sementara salah satu syarat sahnya salat adalah sucinya pakaian, tempat dan badan dari benda-benda najis. Ya, maka itu larangan memungkinkannya. Kemudian selain itu, najis juga mengganggu kehusyukan atau merusak sahnya salat. Kemudian masyarakat muslimin, masjid adalah sebuah bangunan yang didirikan khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat, untuk i'tikaf, zikir dan lain-lain sebagainya. Sementara kuburan adalah tempat untuk mengebumikan mayat manusia
seharusnya dua tempat ini disiapkan dan tidak dicampurkan, karena ada hadis yang menyatakan tadi, ada hadisnya yang menyatakan, yang diceritakan oleh Ummu Salamah, bahwa orang-orang Nasrani membangun tempat ibadahnya di atas masjid, di atas rumah ibadah. Oleh karena itu disebutkan, ada pula hadis yang secara khusus melarang kita untuk salat menghadap ke kuburan. Oleh karena itu janganlah, berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas dijelaskan, diputuskan, kalau Tarjim Muhammadiyah menjelaskan, salat secara umum salat dapat dikerjakan di mana saja, namun salat di masjid yang ada kuburan di dalamnya maka tidak boleh. Dan salat menghadap kuburan itu makruh, yakni lebih baik ditinggalkan. Kalau dikerjakan juga maka salatnya sah. Ya ini sama dengan keputusan dua ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Tetapnya salatnya sah, tapi usahakan ditinggalkan, dan itu disebutkan makruh. Adapun jika salat atau ibadah lain yang dilakukan di kuburan karena berkeyakinan akan mendapatkan berkah yang lebih lantaran adanya kuburan, maka jelas ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan adalah perbuatan kesyirikan. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perbedaan pendapat ulama tentang salat menghadap kuburan atau salat di dalam kuburan. Ada kemudian yang bertanya, bagaimana makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah? Iya, kuburna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat kita lihat sejarah, pertama letui Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dia Abu Bakar membeli tanah seorang anak yatim. Kemudian dari tanah itu dibangunlah Masjid Nabawi, dan di sampingnya Masjid Nabawi dibangun rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangungi bolana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatuna mati Nabi sallallahu alaihi wasallam angkamopi bainina Nabi Aisyah radhiyallahu anha tinggal di rumah tersebut. Tapi Nabi sebagaimana usulan para sahabat tertunda tempat penguburannya Nabi. Bersahabat berbeda pendapat di mana mau dikuburkan Rasulullah. Kemudian mengingat sejarah-sejarah sebelumnya, nabi-nabi itu pada umumnya dikuburkan di rumahnya. Dikuburkanlah Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Tapi engkau motoi Aisyah mondro ukur boleh. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tinggal di dalam rumah, sementara kuburannya Rasulullah SAW juga di rumah tersebut. Kemudian meninggal Abu Bakar radhiyallahu anhu, ambukna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi matuanna Nabi sahabatna Nabi khalifah pertama meninggal dunia, juga dikuburkan di samping beliau, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah kedua meninggal, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, dikuburkan lagi di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ riwayatnya Okoniro Aisyah sejak dikuburkannya Umar bin Khattab di dalam rumah itu, Aisyah tidak pernah lagi membuka hijab di dalam rumah. Walaupun sebenarnya Umar bin Khattab tidak bisa melihat, tapi adanya angkana sirik naro Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kuburut nami Umar bin Khattab di dalam rumah, tidak mau lagi membuka hijab, mengkhawatirkan ya nak bayangkan dilihat auratnya oleh yang bukan mahram, sehingga tidak pernah lagi membuka hijabnya di dalam rumah. Padahal taumate mikorala kuburan orang mati. Setelah umat Islam bertambah banyak, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan mulai ada pelebaran masjid. Ya, selanjutnya ada usulan-usulan memindahkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, masuk pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, pelebaran umat Islam semakin banyak. Tapi ada kekhawatirannya orang, maka da koyaro kuburukna Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhawatirkan akan menjadi angka muncul cerita-cerita salah sedikit adanya pengkultusan yang berlebihan nasi sampai matuk kuburukna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masjid tetap diperluas tanpa mengganggu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuburan yang ada di dalamnya. Jadi yang ada kuburnya itu adalah rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa diambil rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibangunkanlah dinding. Sehingga pendapat yang pertama tadi menyebutkan masyarakat muslimin yang mengharamkan sama sekali, ya ulama-ulama Hambali mengharamkan sama sekali salat menghadap ke masjid. Maka selama masih palawangan masih si bawah kuburu itu adalah dinding masjid dan dinding kuburan, maka itu tidak boleh. Pendapat yang pertama yang mengharamkan. Jadi kalau ada kuburan, bagaimana solusinya kalau ada? Karena saya tahu ada beberapa masjid di Pinrang ini ada kuburan di depannya. Banyak orang yang tidak mau salat, makanya untuk mencari jalan tengahnya bangunkan pagar, alengi palawangan, ada dinding palawangan. Jadi bukan lagi dinding masjid dengan dinding kuburan, tapi ada dinding antaranya, dinding khusus pahlawan supaya membedakan bahwa ini pahlawan nama masjid si bawah, pahlawan nama masjid si bawah kuburan. Itu kira-kira masyarakat muslimin jalan tengah. Jadi tetap ada di depan masjid, tapi dibangunkan pagar, ya tembok supaya berada di luar halaman masjid. Kemudian ya selanjutnya larangan tempat dilarangnya orang salat. Tempat yang dilarang salat adalah al-hammam. Tadi al-hammam. Al-ardu kullaha masjidan illal maqbarata wal hammam. Masjid itu semuanya adalah, bumi ini adalah tempat sujud kecuali kuburan dan al-hammam, toilet. Kemungkinannya penyebabnya toilet itu karena tempat najis. Jadi wajar, saya kira tidak ada pikiran-pikiran kita yang memungkinkan maka dah makasih na ya ceng ko toilet ni kata melos masam pajak ko toilet Nah, ini tadi masalah yang pertama. Tapi masalah yang kedua, yang ketiga adalah kandang unta. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam larangan salat di kandang unta. Sebenarnya kalau mau dipikir tidak ada masalah, walaupun tidak kita bahas di tempat ini. Nasabah itu gaga kandang unta kumai, di gaga kandang unta Pinrang, bahkan mungkin Sulawesi Selatan tidak ada kandang unta. Tapi perlu kita paham. Nasabah ada hadisnya yang terkait dengan kandang kambing. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i min luhumil ibli faqala tawadda'u minha. Ya itanai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wudu karena memakan daging unta. Maka Nabi mengatakan tawadda'u minha, ari kubura komandre daging unta berwuduklah. Artinya karena ini masyarakat muslimin, orang mengatakan bahwa batal wudu karena makan daging unta. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dah berwuduklah, ulangi jenekmu. Ulangi jenekmu. Bagaimana kalau kandang kambing? Aja nih kata naik kandang kambingnya Pak. Itu napuade Nabi ta untai mi. Angkasnya magi komanu itu tidak ada masalah. Makan ayam tidak ada perintahnya untuk mengulangi wudu. Tapi terkait dengan unta ada hadisnya Rasulullah. Wasuila an luhumil ghanam. Bahkan ada hadisnya ini. Itanai tentang daging kambing. Faqala la tatawadda'u minha. Janganlah berwuduk karena makan daging kambing. Jadi makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Wa su'ila anis salati bi mabarakil ibli.
itanai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat di kandang unta. Faqala la tusallu fi mabarikil ibili fa innaha minasyayatin. Ajak masempajang oko kandana untai karena sesungguhnya adalah dari sebagian besar dari was-was setan. Kalau sebagian besar was-was setan maksudnya masyarakat muslimin banyak gangguannya yang bisa memutuskan salat. Wa su'ila anis salati bi marabidil ghanam, itanaiwi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat di kandang kambing. Faqala sallu fiha fa innahu barakatan, salatlah di dalamnya karena di sana mendatangkan ketenangan. Jadi boleh salat di kandang kambing. Artinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau dalam keadaan tidak ada masjid. Angka gamma maka dah angka balik perintah maka dah lomok ko mas sampaja ko kandang kambing le mas sapa kandang kambing na pamil mas sampaja ko kandang kambing. Ini maksudnya dalam keadaan tidak ada di tempat di salat, tidak ada masjid, ada kandang kambing. Kan dia biasa ke kandang kambing si oko bulan kata bulan apa kampikna oko ni ro sampajang, bukan di tempat-tempat ada yang najisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, kemudian dikatakan sahih oleh Abu Tahir. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kemudian maka kenapa dilarang di kandang unta? Nah, itu tadi penjelasnya tunjukkan bahwa kandang unta itu suka ditempati oleh setan. Posisi setan mondro, sehingga was-was setan, gangguan setan akan lebih besar kalau kita salat di kandang unta. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu 3 yang disebutkan dalam buku fikih tentang tempat yang dilarang salat. Pertama tadi adalah kuburan. Ya, walaupun berbeda pendapat ulama, ya berusaha kita salat di masjid yang tidak ada kuburannya. Masjid yang terlanjur ada kuburannya, kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan bongkar kuburnya atau pindahkan masjidnya. Nah, maka ada yang mengatakan bahwa tidak perlu dibongkar masjidnya, cukup dikasih dinding antaranya, bahwa memisahkan antara masjid dengan kuburan, itu kuburan di luar halaman masjid. Kemudian yang kedua kamar mandi, yang ketiga adalah kandang unta. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengecualian larangan termasuk tadi larangan waktu-waktu salat. Diperbolehkan salat pada waktu-waktu yang dilarang yang kita bahas pekan lalu untuk mengqada salat, baik itu salat fardu atau salat sunnah, berdasarkan keumuman hadis yang direwatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hadisnya boleh dari Anas bin Malik, maka dari Nabi man nasiya salatan aw nama wa kafaratuha an yusalliha idza dzakarha. Barang siapa yang lupa salat atau ketiduran, maka dia salat ketika dia mengingatnya. Ya, fa kafaratuha an yusalliha ketika. Jadi ketika orang ketiduran atau yang lupa mas sembahyang, berapa kali kita bahas tentang orang yang lupa salat. Ya, lupa, kadang tidak lupa salat, umpamanya karena ada tamu, kebiasaan salat berjamaah di masjid. Ya, ada tamu malam, akhirnya lisu tamue, ya lupa ini mas sembahyang. Baja mani pas tangasoi bangi ko masjid melo mas sembahyang. Loro tay sebelum mengaji masjid kan ada larangan salat pada tengah hari ingerang maka dewa sembahyang isya maka kita salat isya, maka kita salat isya di siang hari pas waktu larangan salat. Terlambat kimoto, ya pas muncul di mata nasoi terbit matahari larangan salat napa ni paseding,
Demiton ang kamangkalinga bang menapal miton ni pasudi maka langsung salat ya baru salat walaupun larangan salat. Ini maksudnya diperbolehkan. Begitu pula salat tahiyatul masjid karena diperbolehkan melakukan salat yang memiliki sebab. Ya di waktu larangan salat maka boleh kita salat karena adanya sebabnya. Di antaranya masyarakat muslimin, contohnya salat tahiyatul masjid atau salat gerhana matahari. Ya kita masuk di masjid pas waktu larangan salat, maka di situ karena sebabnya kita mau salat karena masuknya di masjid, maka boleh salat. Karena termasuk salat gerhana, karena salat gerhana dan salat tahiyatul masjid termasuk salat yang mempunyai penyebab, disyariatkan pada waktu-waktu terlarang setelah salat asar dan setelah salat subuh sebagaimana waktu-waktu lainnya. Kalau itu pas nak kena salat subuh. Kemudian masyarakat muslimin diperbolehkan melakukan beberapa salat sunnah sebelum pelaksanaan salat Jumat, walaupun ketika matahari berada tepat di atas kepala. Ini salat sunnah taniya qabliyah Jumat, tapi salat sunnah mutlak sebelum khatib naik di mimbar. Walaupun nanti yaitu kan menrek khatib tama waktu tergelincir matahari, pas nak kenai matahari pas tengah hari waktu larangan, maka kita boleh salat. Karena keumuman hadis dari diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Salman Al-Farisi napuade Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tahrin. Ini yang panjang hadisnya. Seseorang yang mandi pada hari Jumat kemudian memakai pakaian yang bagus, memakai minyak wangi yang dia punya di rumahnya, kemudian berangkat ke masjid untuk salat sunnah berapapun dia mampu. Salat sunnah berapa dia mampu. Kalau sampai napai tetek 10 mas sampai sunnah 2 rakang nadapi 20 rakang, itu termasuk salat sunnah mutlak, tidak ada batasannya sebelum Jumat. Namun nak kena waktu larangan salat tadi pas matahari di tengah hari. Kemudian masyarakat muslimin tidak dimakruhkan melakukan salat di Mekah kapan saja salat tersebut dilakukan. Nah, pengecualian kalau di Masjidil Haram berdasarkan hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, kemudian dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya abadi Abdi Manaf, panggilannya ke keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, wahai bani keturunan Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayatan sa'atin sya'a minal laili aw naharin. Wahai bani Abdi Manaf, janganlah kalian ajak mociangi niga tahu meluk matawapa okko masjid makotoro untuk melakukan salat kapan saja ia suka. Kapan dia mau tawaf, kapan dia mau salat, maka silahkan salat, silahkan tawaf, walaupun waktu ini yang menjadi dasarnya kapan saja dia suka, maka walaupun waktu terlarang. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada tambahan catatannya. Jadi kecuali pengecualian ada 4 tambahan catatannya, insyaallah mudah-mudahan kita bahas sedikit sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya pada pekan yang akan datang. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.